Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, kali ini kita lanjut ke episode scalping yang kedua, episode 2 scalping atau nyopeters, nyopet era digital di kripto. Simak terus caranya detail per detail ya teman-teman ya. Ya maaf kalau saya ngomongnya copet, karena kalau ngomong scalping ini lidah saya ketekuk-tekuk susah, angel. Jadi saya ngomongnya simple aja, copet, karena tujuannya ini mau cari untung dengan cara cepet ya. Jadi mirip-mirip kita jadi copeters ya. Kita pertama kali kita cek dulu dari Bitcoinnya. Jadi gimana caranya mendapatkan keuntungan di saat marketnya turun. Kemarin Bitcoinnya tanggal 24 itu Bitcoinnya turun sampai hampir 6%. Terus disambung hari ini juga masih minus, merah ini bisa kelihatan di sini. Kalau kita scalping itu nggak usah takut, naik jelas untung ya. Apalagi kalau turun untung, itu kan sesuatu yang amat sangat menarik. Di sini saya akan ajarkan. Kemarin sudah episode pertama udah saya sebutkan caranya, yang di sini caranya yang berbeda. Nanti silahkan teman-teman bisa saling melengkapi, mau digabungin caranya atau praktek yang cara yang kedua ini silahkan, monggo, masih banyak episode yang lainnya yang nanti teman-teman bisa oplos bongkar pasang sendiri caranya ya. Pertama saya mulai dari Bitcoin dulu. Bitcoinnya masih sama, gerakannya masih sesuai dengan yang kemarin pernah disebutkan di poin ketiga dan keempat. Soal RSI masih di bawah 50, ini berarti masih lemah. Dan dari Fibonacci-nya yang masih amat sangat tepat, itu poinnya ya. Kalau kita lihat dari ini garisnya, ini tuh sejak penurunan tanggal 7 September itu selalu terbentur di Fibonacci ini 0,618. Kemarin setelah mentul di sini dia dibanting ke bawah dulu ya. Ya, di sini kita hafalkan ya titik 0,618. Nih, di sini nih. Di sini nggak kuat, terjun bebas ke bawah, jus ya. Saya hapus dulu. Terus ini tak geser dulu ke bawah. Kita praktekin yang bawah. Setelah sempat dibawa turun 40.000 ya, dia naiknya di titik tertingginya di sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri posisinya nih, kebentur lagi di sini. Sorry, ini garisnya nggak pas pada waktu penaikan di sini ya. Ini garisnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini nih ya. Nih 0,618 alias area 45.000. Kemarin saya info 45.200, 45.500 itu titik krusial. Ternyata bentur di 45.400, dibawa turun ke bawah lagi. Ini tanggal 24. Sekarang juga masih merah-merah tipis. Ini dibentur di bas, langsung turun ke bawah tebas tanggal 24 kemarin. Itu luar biasa turunnya ya. Dan mentulnya sama di area yang sama. Dan target penurunannya berapa? Kalau misalnya terjadi demikian, kita cek lagi, kita balikin lagi dari atas. Pada waktu pertama turun nih, di yang sini tadi ya, pada waktu turun pertama ini, target penurunannya adalah di area ya, ini dan ini ya. Nih ada di area ini 1.618 ya. Di area 39.000 kemarin kalau yang pentulan pertama setelah nggak kuat. Dan ternyata terbukti ini turunnya dulu tanggal 21 September di 39.600, hampir ke sini ya. Sekarang kita tes. Kemarin nggak kuat lagi, kita cek lagi sekarang di sini ya, titik terbawahnya. Terus ini pantulannya di titik yang ini sekarang. Nah, ternyata target berikutnya di harga berapa? Nih, sekitar 36.000 target berikutnya. Kalau misalnya polanya yang ini berulang, pola penurunan ini berulang, dia targetnya ke sini 36.000. Mudah-mudahan nggak terjadi, bisa nembus area 45.200 sampai 45.500 seperti yang saya jabarkan. Kalau sampai nembus itu berarti formasi ini semua gagal. Jadi perlu dianalisa ulang, akan membentuk susunan yang baru. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Lanjut, kalau misalnya ini ada potensi ke 36.000, terus sekarang masih di kisaran 42
42.600 sekian, yang sebetulnya titik itu 42.600 di analisa video sebelumnya juga sudah saya sebutin, itu juga titik krusial. Kalau bisa bertahan di atas 42.600 itu bisa ada potensi naik tembus 45.500. Tapi kalau nggak kuat tembus di 42.600 dan anjlok ke bawah, ada potensi di 36.000. Kurang lebih BTC-nya sekian, mudah-mudahan mentul naik. Sekarang masih di titik krusial. Kita lanjut ke episode nyopeters ya. Buka di toko kripto lagi. Sekali lagi, akun saya di toko kripto itu untuk scalping alias nyopet, untuk trading jangka pendek. Kalau di Indodax nanti saya terangin, Indodax dana saya untuk jangka panjang nggak saya apa-apain. Tapi nanti akan saya ajarkan cara scalping di Indodax. Kemarin ada yang tanya soalnya. Ini saya jawab, saya buka melalui komputer tapi akan saya terangkan versi handphone Android ya, supaya teman-teman bisa setting di handphone. Jadi ini cuma tampilan saja komputer, tapi bahasa saya bahasa untuk setting di handphone. Nah, kalau toko kripto dibuka pertama di handphone ya, sekali lagi ini di komputer tampilannya seperti waktu buka pertama di handphone. Kalau mau scalping, dilihat dulu, diklik dulu ya, masuk ke fiat pasar. Di handphone juga ada, masuk tulisannya fiat, diklik fiatnya, terus pilih yang USDT. Kenapa USDT? Ya nggak apa-apa, intinya USDT ini pilihannya banyak, jadi enak kalau mau scalping, mau nyopet, itu pilih yang apa aja koinnya lengkap, itu intinya di situ. Setelah USDT, klik volumenya. Kalau di handphone tulisannya vol, FOL, diklik aja, nanti langsung ngurutin dia yang paling atas itu yang transaksinya paling besar. Ini penting karena kalau mau nyopet, yang paling diutamakan adalah di posisi 10 besar. Hitung aja, Anda hitung dari atas sampai ke bawah posisi 10, 20 besar masih oke lah, 20 besar. 20 besar dari atas ya. Sekali lagi, hindari yang kapitalisasi besar, market cap-nya besar, yang terkenal lah. BTC, ETH ada itu nggak usah dipilih lah, karena itu tadi gerakannya naik turunnya itu mepet. Jadi kalau mau nyopet bahkan keuntungan 1-2% tuh susah banget, lama. Nanti keburu marketnya turun malah repot, kita jadi nyangkut ya. Itu poinnya, sesuaikan seperti itu. Terus yang berikutnya apa? Sekali lagi sama dengan episode sebelumnya, kita lanjut ke BTC diklik. Ya, tampilnya di handphone seperti ini, standarnya seperti ini, ada garis kuning, ada garis merah, terus ada volumenya. Nah, ini selanjutnya kayak gini nih, caranya gimana cara memprediksi? Posisinya sama dengan episode sebelumnya, lihat kondisi BTC. Nah, tapi di yang kali ini caranya adalah ketika ada garis ini, garis singgungan ini nih, garis perpotongan ya, saya bilang garis perpotongan nih ya. Kalau misalnya garis merahnya di bawah garis kuning, itu tandanya turun. Oke, terlihat di sini ya. Ini merah di atas, kuningnya di bawah. Ini cross ya, bersilangan terus jadi yang kuning di atas, merahnya di bawah, tandanya apa? Turun. Ini saya kasih contoh market yang tanggal 24 yang turunnya dalam. Kita pengen sengaja tak ajarin nyopet saat turun drop, biar semuanya bisa cuan. Mau market turun bisa cuan, naik apalagi ya, poinnya itu. Jadi saat BTC-nya ada garis kuning di atas, merah di bawah, itu jangan ambil posisi dulu, diemin dulu sampai garisnya cross lagi. Nih lihat nih, cross, merah di atas, kuning di bawah, marketnya naik. Saat cross ini, kalian teman-teman langsung ambil posisi. Di mana? Bukan di BTC-nya, karena BTC-nya hanya sebagai patokan saatnya kalian masuk ke market. Ini sekali lagi, BTC naik, semua naik, BTC turun, semuanya turun, hampir semuanya. Makanya selalu pakai patokan BTC. Ingat ya, beda dengan episode pertama kemarin. Ini sekarang caranya saat cross. Saat market akan cross, garis 2 ini cross. Crossnya adalah merah di atas, kuning di bawah nih. Cross di sini Anda ambil nih, naik akhirnya. Bayangin kalau Anda ambil posisi di sini, bukan sekali lagi bukan BTC, ambil koin yang lain. Margin keuntungannya lebih gede. Tapi di sini saya selalu nyaranin 1% ya.
Ingat 1% supaya cepet des, langsung dapat keuntungannya. Kita nanti kalau ada sinyal lagi, kita ambil lagi. Semua kembali ke teman-teman ya, mau ambil 2%, 3% silahkan, trial error sendiri, resiko ditanggung masing-masing ya. Sekali lagi resiko ditanggung masing-masing, Anda bisa langsung praktek. Ini, jadi dengan cara ini, saya bisa mengambil keuntungan yang lumayan pada saat market turun tanggal 24 kemarin. Habis ini saya liatin buktinya ya. Ini episode kedua, intinya seperti ini. Silahkan teman-teman praktekin sendiri, dan ini hasilnya. Ini saya kasih contoh dulu yang tanggal 23, karena di episode sebelumnya saya di akhir sesi coba trading AVAX. Saya ngambil AVAX, ternyata settle ya. Nih jam 20.20, nih 20.37 laku, harganya 1%. Keuntungan 1%. Itu kemarin di video itu di akhir sesi saya ngeklik, dan ini udah laku, beneran laku ya. Jadi caranya nggak ecek-ecek lah ya, berhasil di episode pertama. Sekarang yang cara kedua saya ajarin seperti ini, hasilnya di tanggal 24 ini ya. Nih jam 2, ini sebelum turun jam 2 jam 2.45 settle di jam 3, koti jual beli 1%. Ini sebelum market turun. Setelah turun yang ini ya. Tapi bukan cuma transaksi ini toh, ini halaman kedua. Anda lihat halaman selanjutnya, sebelumnya. Nah lo, liatin tuh. Saya berapa kali ambil posisi nih. Tadi halaman sebelumnya 1 posisi, ini laku koti 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini yang fill ini laku setelah hari berikutnya, berarti tanggal 25. Berapa? Anda bisa hitung sendiri tadi. 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 kali transaksi. 6 kali transaksi itu posisinya saya keuntungannya dapat 7%, karena koti yang saya lupa di sini atau di sini itu dapat 2%. Jadi total 7% saat market turunnya 6%. Anda bayangin minus 6 marketnya, saya plus 7 dengan cara seperti tadi. Dan Anda kalau nanti praktekin dulu tes ya. Tes tuh nggak selalu harus langsung trading, enggak. Anda orek-orek dulu tadi, oh ini udah cross nih, andai-andai saya belilah nih di harga sekian, saya jual sekian, di orek-orek dulu aja, nggak usah praktek. Oh ternyata bener ya, yang berikutnya saya coba pakai uang beneran. Silahkan, mau pakai uang beneran pun pakai yang seminimal mungkin modal berapa ratus ribu, silahkan. Yang punya uang langsung 100 juta, ya monggo silahkan. Tapi patokannya seperti tadi, dan dengan cara ini tanggal 24 kemarin sekali lagi pas marketnya turun 6% lebih, saya bisa dapat untung 7% bersih ya. Itu kelebihannya dari Nyopeters episode kedua pakai cara ini, simple banget, dan ini cara yang toko kripto. Sekarang saya ajarin kalau pakai Indodax gimana. Kemarin ada yang tanya di komen, kalau Indodax, kalau saya masuk ke Indodax, sekali lagi di layar handphone, begitu masuk Indodax, pilih koinnya. Jadi ini saya langsung klik BTC ya, karena sekarang kalau mau nyopet kan semuanya sinyal dari BTC. BTC itu IDR, saya klik di layar handphone. Setelah diklik BTC IDR-nya, itu ada di charge-nya sebelah kanan itu ada tulisan full. Silahkan teman-teman klik full-nya, cetek. Kalau klik full-nya, nanti keluarnya persis seperti ini di gambar ini. Nah selanjutnya gimana biar sama kayak toko kripto? Klik yang ini indikator ya, klik ini, ketik moving average ya. Nah diklik 2 kali, karena moving average-nya itu ada 2 tadi kan. Kalau yang tadi warna merah itu, ini diklik yang ada gambar kayak bunderan ini formatnya, lengthnya ini diganti angka 5 ya. Nah nanti keluar gambar seperti itu. Nah yang ini, yang berikutnya yang nomor 2, diganti angka 30 biar sama kayak toko kripto tadi. Nah biar mungkin warna itu juga bisa disesuaikan ya. Yang tadi kan merah sama kuning ya, yang 5 itu warna merah gini, terus yang 30 itu warna kuning ya, ganti warna kuning. Nah nanti keluar ini, di sini nggak terlalu kelihatan warna kuningnya ya, tapi nanti di handphone jelas lebih kelihatan. Nah udah seperti ini, sesimpel ini. Memang agak ribet karena otomatis satu layar itu isinya chart semua dan harus dibuat landscape kalau di Indodax. Makanya saya bilang Indodax itu kurang
kurang enak kalau buat scalping karena ya itu tadi kurang mendukung. Tapi kurang lebih seperti ini tetap bisa dipakai, tetap bisa dicoba, cuman lebih ribet. Dah intinya itu aja. Monggo teman-teman silahkan coba cara di episode kedua ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, syukur-syukur menambah cuan juga dan lebih konsisten, bahkan tidak mungkin teman-teman bisa lebih jago dari saya, bahkan transaksinya bisa lebih dari 7 kali, 8 kali, 9 kali. Itu market turun ya, sekali lagi. Kalau market naik ya lebih gampang otomatis teorinya. Sekali lagi, resiko ditanggung penumpang. Kalau ada pertanyaan sementara ini silahkan di komen aja, saya akan berusaha jawab apapun itu. Oke, segitu dulu, salam cuan cuk.